Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang preformulasi larutan, ya. Jadi dalam preformulasi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana atau apa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan formulasi suatu sediaan larutan. Apa yang dimaksud dengan preformulasi? Menurut Academy of Pharmaceutical Science, obat yang baik itu apabila yang pertama mengandung jumlah masing-masing bahan berkhasiat yang sesuai dengan pernyataan pada etiket obat dan berada dalam batas yang sesuai dengan ketentuan spesifikasi obat, ya. Jadi jika kita melihat etiket obat itu jumlahnya misalnya sediaan sirup paracetamol 125 mg per 5 mili, berarti obat yang terkandung dalam sediaan juga harus sesuai dengan etiket yang tertera, ya. Artinya apa? Jumlah dosis pada etiket yang tertera itu menandakan kekuatan efikasi dari obat yang terkandung di dalam suatu sediaan, ya. Sehingga antara etiket dengan komposisi dosis yang sesungguhnya pada suatu sediaan itu harus sama. Nah, dan juga berada pada batas yang sesuai dengan ketentuan spesifikasi obat. Yang kedua adalah mengandung jumlah bahan berkhasiat yang sama dalam setiap takaran yang sama, ya. Jadi dalam setiap 5 ml 5 mili sirup paracetamol itu harus mengandung 125 mg paracetamol, ya. Jadi ketika kita mengambil 5 mili pertama, 5 mili kedua, dan 5 mili selanjutnya sampai habis harus mengandung dosis obat yang sama. Kemudian yang ketiga adalah bebas dari bahan asing yang tidak seharusnya ada. Nah, tentunya dalam setiap pengerjaan formulasi sampai pada produksi obat ini sudah sudah dikontrol semua pengerjaannya, sehingga semua sediaan yang dilepas di pasaran sehingga sampai pada masyarakat kita gunakan itu sudah harus bebas dari bahan asing. Nah, preformulasi pengembangan obat ini meliputi tahapan studi, ya. Tahapan studi mengenai profil bahan tambahan, ya, kemudian zat aktif obatnya dan kompatibilitas antara zat aktif dengan bahan tambahan, ya, kecocokan antara zat aktif dengan bahan tambahan, atau bahasa lainnya bahan tambahan ini kemudian tidak boleh menimbulkan reaksi apapun baik itu secara kimiawi, fisika maupun biologi dengan zat aktif, ya. Nah, dalam studi kompatibilitas ini secara umum dilakukan pendekatan Edisonian, yaitu meneliti semua kombinasi zat aktif dan bahan tambahan untuk mengetahui atau menyusun formulasi yang sesuai, ya, yang saat ini dikenal luas sebagai high throughput screening, ya. Jadi dengan melakukan studi literatur terkait dengan apa-apa yang harus diketahui dari zat tambahan maupun zat aktif ketika kita mau memformulasi obat, harapannya kita
dapat memformulasi sediaan itu sesuai dengan yang diinginkan, ya, artinya berkualitas sesuai dengan mutunya, kemudian tingkat keamanannya, dan juga efikasi atau efek farmakologi yang nanti akan ditimbulkan oleh obat ini ketika dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, preformulasi ini merupakan studi awal, ya, studi awal dalam memformulasi obat. Merupakan tahapan pendahuluan untuk mengetahui identitas dan struktur senyawa obat, sebuah informasi instruktif mengenai calon obat atau drug candidate. Ya, nah untuk studi formulasi ini dengan menggunakan berbagai macam referensi yang ada, referensi resmi yang ada, kita harus mengetahui identitas atau karakteristik dari senyawa obat itu, ya. Tidak hanya senyawa obat, tetapi juga semua bahan tambahannya. Karena dalam memformulasi suatu sediaan tidak hanya kemudian terdiri dari aktif obat, tetapi juga terdiri dari bahan-bahan tambahan lainnya, eksipien atau acuan dari formulasi tersebut, ya. Nah, informasi tentang karakteristik atau identitas dari suatu senyawa ini, baik zat aktif maupun zat tambahannya, itu sangat bernilai, ya, sebagai latar belakang yang memungkinkan data keadaan pada bahan aktif secara farmaseutika dan dapat dipahami dengan baik, ya. Jadi dengan data-data tersebut kita bisa kemudian menghindari ketika adanya misalnya ketidaktercampuran, ya, kemudian adanya mungkin munculnya reaksi-reaksi yang kita tidak inginkan dari zat-zat tambahan, antara zat tambahan yang satu dengan yang lainnya, ataukah dari zat tambahan yang satu terhadap senyawa aktif obat dalam suatu sediaan. Nah, apa tujuan dari preformulasi ini, ya? Tujuan utama dari preformulasi adalah memformulasi dan mendesain sediaan farmasi, ya, yaitu suatu proses ketika formulator memastikan agar jumlah zat yang tepat mencapai tempat yang tepat dalam tubuh, dihantarkan dalam jangka waktu yang memadai, sedangkan keutuhan kimia zat aktif terlindungi sampai ke tempat yang diinginkan. Ya, jadi tujuan preformulasi ini tidak hanya kemudian kita mengetahui, ya, hanya sekedar mengetahui karakteristik, tetapi dengan mengetahui karakteristiknya maka kita bisa membuat suatu sediaan obat yang dengan seperti itu kita bisa memastikan, ya, dosis obat atau jumlah obat yang sampai pada pasien atau sampai kepada tubuh itu tepat jumlahnya, kemudian tepat sesuai dengan dosisnya, dan juga memenuhi karakteristik parameter farmakokinetika yang ada. Nah, kemudian dalam preformulasi hal ini akan berbeda tergantung pada tujuan zat aktif yang dipersyaratkan untuk digunakan, ya, baik itu secara efek lokal maupun secara efek sistemik, ya. Jadi dengan mengetahui karakteristik dari senyawa obat, kita bisa mengetahui, ya, seperti apa mekanisme kerja dari obat itu, zat aktif itu sendiri. Nah, apakah dengan penambahan bahan tambahan ini bisa membantu senyawa aktif tersebut bisa terabsorpsi dengan baik, ya, ataukah apakah bahan-bahan tambahan tersebut bisa kemudian menyebabkan atau menjaga agar zat aktif tersebut bisa berefek pada satu tempat tertentu, ya, misalnya untuk efek lokal, dan apakah bisa kemudian membantu proses sampainya senyawa aktif tersebut kepada hingga menimbulkan efek dalam keadaan yang stabil senyawa aktifnya.
Nah, dari sudut produksi farmaseutika ya, hal penting yang harus diperhatikan dalam memproduksi suatu sediaan itu adalah bentuk sediaan dibuat dengan mudah ya, ekonomis dan reproducible. Artinya di sini bahwa bentuk sediaan tersebut kemudian kita bisa membuatnya di sini mudah ini tidak berarti secara gamblang itu mudah dibuat seperti itu, tidak ya, karena ada beberapa macam sediaan-sediaan obat yang sudah mengalami pengembangan teknologi misalnya ya, itu kemudian tidak sebegitu mudahnya dibuat ya, tetapi di sini maksudnya mudah dibuat ini adalah prosedur yang kemudian akan digunakan itu sudah ada ya, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan, fasilitas yang akan digunakan untuk membuat suatu sediaan itu juga ada ya, semua lengkap terfasilitasi. Kemudian ekonomis dan reproducible. Reproducible di sini adalah bisa kemudian untuk diproduksi kembali ya, karena untuk sediaan-sediaan obat apalagi dalam skala industri tidak hanya kemudian satu kali batch diproduksi kemudian berhenti, tetapi ini harus berkontinu atau berkelanjutan. Nah, jika ada batch yang gagal memenuhi spesifikasi, peralatan standar yang lebih baik dan bahan tambahan yang benar-benar dikarakterisasi harus digunakan. Ya, biasanya dalam suatu proses industri, jika memang ada suatu batch yang gagal, maka kemudian harus dievaluasi semuanya ya, mulai dari formulasinya, kemudian dilihat ya, apakah yang mana yang kemudian miss di sini, apakah dalam hal formulasinya ataukah produksinya ataukah dalam hal peralatannya. Nah, oleh karena itu penting untuk dilakukan pemilihan dan validasi formulasi akhir dan proses pembuatan sedini mungkin dalam program pengembangan ya. Jadi ketika kita sudah melakukan suatu menentukan suatu formulasi, maka formulasi tersebut harus divalidasi. Caranya adalah bisa kemudian kita melakukan riset kecil-kecilan di dalam suatu industri, karena dalam industri itu kan ada divisi research and development, yang dimana bagian inilah yang kemudian mempunyai tugas atau mempunyai tanggung jawab dalam hal pengembangan formulasi dan meneliti dalam skala laboratorium, apakah ini sudah layak kemudian untuk diproduksi secara besar-besaran ataukah masih perlu direvisi ya, makanya harus divalidasi sehingga tidak meminimalisir terjadinya kesalahan dalam tiap produksi dari batch per batchnya. Nah, untuk preformulasi itu dilakukan terhadap bahan aktif ya, atau aktif pharmaceutical dan juga terhadap bahan tambahan atau excipient. Nah, jadi untuk preformulasi ini sebenarnya berlaku untuk semua ya. Jadi kalau kita mengkhususkan dalam sediaan larutan, berarti bahan aktifnya misalnya kita gunakan bahan aktif paracetamol dan bahan tambahannya adalah misalnya penambah viskositas ya, pewarna, kemudian pemanis, kemudian pelarutnya dan sebagainya. Itu harus dilakukan studi literatur terlebih dahulu. Nah, bagaimana preformulasi bahan aktif itu? Nah, preformulasi bahan aktif kita harus melihat salah satunya adalah melihat stabilitas dari bahan aktif dalam bentuk, jika diformulasikan dalam bentuk larutan ya, karena tidak semua senyawa aktif itu stabil dalam bentuk larutan, sehingga untuk senyawa-senyawa yang memang kemudian tidak bisa dibuat dalam bentuk sediaan larutan, maka direkomendasikan untuk membuat atau memformulasi senyawa aktif
tersebut dalam bentuk sediaan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian kita juga harus melihat bagaimana kelarutan dari bahan aktif, ya. Apakah kemudian bahan aktif ini mudah larut, sangat mudah larut, ya, atau misalnya sukar larut dan sebagainya. Nah, apabila kemudian dia sukar larut, apakah dengan penambahan misalnya kosolven atau pembantu kelarutan itu bisa melarutkan senyawa zat aktif. Nah, ini menjadi bagian yang penting juga dalam hal memformulasi suatu larutan. Nah, bagaimana mekanisme kelarutan ya dari suatu senyawa? Yang pertama adalah terbentuknya rongga atau ruang antar molekul pelarut. Ya, jadi ketika kita sudah memasukkan suatu senyawa, ya, nah secara otomatis ini akan membentuk rongga atau ruang antar molekul pelarut. Ya, ini terbentuk seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, molekul terlarut pecah menjadi bagian yang lebih kecil, ya. Nah, ini kemudian senyawa-senyawanya, molekul-molekulnya menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, kemudian yang ketiga, molekul terlarut menempati ruang molekul pelarut. Nah, seperti ini, ya. Nah, sehingga bagian-bagian yang warna hijau tadi ini dia akan masuk ke dalam ruang molekul pelarut. Nah, jadi nomor 1 di sini adalah secara otomatis nanti pelarut ini akan membentuk rongga, ya, membentuk rongga atau ruang antar pelarut. Nah, ini ya. Kemudian molekul terlarut terpecah menjadi bagian yang kecil-kecil seperti ini. Setelah itu molekul-molekul terlarut yang kecil ini akan menempati ruang yang kosong yang terbentuk pada molekul pelarut. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi kelarutan? Yang pertama adalah ukuran molekul, ya, kemudian karakteristik alami bahan, kemudian yang ketiga adalah suhu, yang keempat polimerpisme, yang kelima adalah tekanan, yang keenam adalah ukuran partikel, dan yang ketujuh adalah polaritas. Mana yang telah saya sampaikan di materi sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama adalah ukuran molekul, di mana ukuran molekul ini semakin kecil ukuran molekulnya, maka tingkat kelarutannya juga akan meningkat, ya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik alami bahan, di mana apakah bahan ini dia mudah melarut atau tidak, ya. Kemudian suhu, sebagian besar senyawa jika suhu itu dinaikkan maka kenaikan kelarutan senyawa juga akan bertambah. Kemudian polimerfisme, yaitu berbicara tentang bentuk dari senyawa itu sendiri, apakah berbentuk kristal atau amorf, ya. Kemudian yang keempat adalah selain polimerfisme ada tekanan, ya. Suhu ini biasanya berbarengan dengan tekanan. Kemudian ada ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka tingkat kelarutan juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah polaritas, di mana tingkat kepolaran suatu senyawa ini akan berpengaruh terhadap kelarutannya, karena dalam proses pelarutan apabila pelarutnya bersifat polar, maka senyawa yang mudah larut itu adalah senyawa yang bersifat polar. Demikian sebaliknya, jika senyawa tersebut bersifat nonpolar, maka dia akan mudah larut dalam pelarut yang bersifat nonpolar. Ya, ini ada istilah-istilah kelarutan. Kalian harus paham dengan baik istilah-istilah kelarutan ini, ya. Dan ini harus kalian hafalkan di luar kepala, ya. Nah, di mana istilah-istilah kelarutan berdasarkan farmakope Indonesia dan farmakope Amerika dibedakan menjadi beberapa
tingkat kelarutan. Yang pertama adalah sangat mudah larut, itu kurang dari 1 ya. Kemudian mudah larut itu 1 sampai 10, larut 10 sampai 30, agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut itu 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, dan praktis tidak larut adalah lebih dari 10.000. Nah, dari kelarutan-kelarutan inilah kemudian kita bisa melihat senyawa tersebut apakah baik kemudian untuk dibuat dalam suatu sediaan larutan ya. Kalau senyawanya itu mempunyai kelarutan sangat mudah larut, otomatis misalnya sangat mudah larut dalam pelarut air ya, berarti otomatis ini sangat baik untuk digunakan dalam suatu sediaan larutan. Nah, kelarutan zat aktif ya. Bagaimana kelarutan zat aktif? Nah, 40% sampai 50% zat aktif memiliki kelarutan yang rendah ya. Nah, ini merupakan kendala bagi kita dalam memformulasi sediaan larutan. Nah, kelarutan zat aktif yang rendah ini sangat mempengaruhi bioavailabilitas dan efektivitas terapi. Nah, hubungannya apa? Tingkat kelarutan dengan bioavailabilitas ya. Nah, jika senyawa aktif ini kemudian 40 sampai 50% senyawa aktif ini kita buat dalam bentuk sediaan, ini akan berpengaruh terhadap bioavailabilitasnya. Seperti diketahui bahwa bioavailabilitas itu adalah konsentrasi dari suatu senyawa dalam sistem sistemik ya, konsentrasi senyawa hayati dalam suatu sistem sistemik. Artinya seberapa banyak senyawa aktif ini bisa melewati membran dan masuk dalam sirkulasi darah untuk kemudian didistribusikan ya. Nah, tentunya bioavailabilitas yang rendah ini akan berpengaruh terhadap efektivitas terapi ya. Bayangkan jika dari dosis 125 mg yang menimbulkan efek terapi, tetapi yang masuk itu cuma 50 mg ya, berarti mempunyai bioavailabilitas yang sangat rendah. Tentunya nanti efektivitas atau tujuan dari terapi kita itu tidak akan tercapai ya, karena dosis yang sampai pada terikat dengan target terapi itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan dosisnya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kendala-kendala seperti ini? Maka kita harus membutuhkan strategi untuk meningkatkan kelarutan ya. Jadi dibutuhkan berbagai macam strategi untuk meningkatkan kelarutan. Nah, strategi-strategi apa saja yang kita lakukan untuk meningkatkan kelarutan dari 40 sampai 50% senyawa kimia ini? Yang pertama, kita lakukan modifikasi fisik ya. Nah, modifikasi fisik ini yang pertama adalah menurunkan ukuran partikel atau dibuat dalam suatu mikronisasi dan nanosuspensi ya. Jadi jika tidak bisa kemudian melarut secara sempurna, maka kita buatlah dia dalam suatu bentuk mikro dan nanosuspensi. Nah, dengan cara ini maka senyawa-senyawa tersebut bisa kemudian diformulasikan dan tentunya akan memberikan efektivitas yang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah memodifikasi bentuk kristalnya ya, dalam bentuk polimorf dan pseudopolimorf ya. Tentunya bentuk kedua bentuk ini itu tingkat kelarutannya itu lebih baik ya dibandingkan bentuk awalnya. Kemudian mendispersikan obat dalam pembawa ya. Mendispersikan obat dalam pembawa misalnya kita buat dalam bentuk dispersi padat. Nah, dengan dispersi padat ini bukan sediaan bukan campuran yang homogen seperti larutan misalnya kayak sirup paracetamol seperti itu, tapi kita membawa obat ini dalam suatu senyawa yang kemudian nanti bisa terdispersi dengan baik dalam suatu pembawanya ya, seperti itu. Nah,
dispersi padat ini nanti akan dibahas dalam suatu materi pengembangan formulasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan pembentukan kompleks ya, dengan pembentukan kompleks. Kemudian berikutnya adalah penggunaan surfaktan ya. Penggunaan surfaktan di sini khusus untuk jika senyawa-senyawa ini kita akan buat dia dalam bentuk mikroemulsi dan juga emulsifying drug delivery system ya, ataukah membuat suatu sistem obat ini dibuat dalam suatu sistem emulsi dan mikroemulsi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan modifikasi kimia ya. Melakukan modifikasi kimia di sini adalah merubah struktur dari suatu senyawa kimia tersebut. Nah, yang pertama adalah dengan pembentukan garam ya. Nah, bisa saja kemudian kita melakukan modifikasi struktur pada suatu senyawa ini dan membuat senyawa ini dalam bentuk garamnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam bentuk garamnya dia akan lebih mudah melarut dibandingkan dengan bentuk non garam ya. Nah, kemudian kita modifikasi kokristal ya, kristalnya. Nah, karena beberapa senyawa senyawa-senyawa kimia obat itu kan mempunyai kristal yang lebih dari satu ya. Nah, kita bisa memodifikasi bentuk kristal ini sehingga menjadi suatu bentuk yang kemudian bisa lebih mudah larut ya. Kemudian berikutnya adalah penggunaan kosolven. Nah, kosolven ini seperti namanya ya, kosolven adalah membantu proses kelarutan. Nah, dalam membantu proses kelarutan ini pembawa utama itu kita tidak buang ya, tetapi kita kombinasi antara pelarut utama dengan suatu senyawa yang mempunyai tingkat polaritas yang hampir sama dengan pembawanya ya, sehingga ini kemudian antara pembawa utama dengan pembantu pelarutan ini bisa bercampur, dan diharapkan dengan mencampurkan kedua ini bisa kemudian melarutkan senyawa kimia yang tadi tidak bisa melarut. Dan berikutnya adalah dengan menggunakan metode hidrostopi. Nah, kemudian preformulasi bahan tambahan. Nah, adapun bahan-bahan tambahan dalam formulasi larutan itu yang pertama adalah pelarut ya, kemudian kosolven, pengawet, berikutnya pemanis atau perasa, berikutnya pengaroma, kemudian pewarna, antioksidan, pengontrol viskositas, dan dapar. Nah, yang pertama dulu pelarutnya. Jadi pelarut yang paling utama atau paling umum digunakan dalam sediaan larutan adalah purified water ya. Adapun juga bisa menggunakan campuran alkohol dengan air ya. Tapi di sini harus dicatat bahwa penggunaan alkohol sebagai pelarut harus dicantumkan pada label, di mana anak-anak di bawah 6 tahun itu maksimal 0,5% dan usia 6-12 tahun maksimal 5% dan 12 tahun ke atas itu maksimal 10% ya. Jadi alkohol ini biasanya digunakan untuk membantu kelarutan dari senyawa-senyawa obat yang kurang larut dalam purified water. Kemudian berikutnya adalah gliserin. Nah, gliserin ini selain berfungsi sebagai pelarut, juga berfungsi sebagai pengawet, pemanis, dan peningkat viskositas. Perlu dicatat di sini bahwa gliserin bisa berfungsi sebagai pengawet itu ada pada konsentrasi tertentu, ya. Tidak kemudian semua range konsentrasi gliserin itu bisa digunakan sebagai pengawet, ya. Digunakan sebagai pemanis karena memang rasanya itu manis, dan digunakan sebagai peningkat viskositas karena memang bentuk pemeriannya itu dia merupakan cairan yang kental.
Demikian juga dengan propilen glikol ya. Jadi propilen glikol juga digunakan sebagai pelarut, bisa juga digunakan sebagai pengawet pada konsentrasi tertentu, dan juga digunakan sebagai peningkat viskositas. Nah, pengawet. Nah, pengawet di sini berfungsi sebagai berfungsi untuk mengawetkan atau mencegah sediaan dari kontaminasi mikroorganisme, di mana kita ketahui pada saat kita melakukan proses produksi itu sumber-sumber kontaminasi bisa datang dari mana saja ya, bisa datang dari bahan baku ya, kemudian bisa berasal dari wadah dan peralatan, bisa berasal dari lingkungan pembuatan, bisa berasal dari bahan pengemas, berasal dari operator sendiri, dan berasal dari pemakai atau konsumen ya. Apalagi kalau kayak sediaan steril yang double dose itu, yang tidak satu kali pemakaian, kadang konsumen atau pemakai itu tidak menggunakan secara aseptik. Nah, bagaimana karakteristik pengawet yang digunakan dalam suatu sediaan ini? Yang pertama adalah pengawet itu harus mempunyai aktivitas antibakteri yang luas atau berspektrum luas serta kerjanya efektif ya. Juga stabil secara fisik, kimia, mikrobiologi selama masa penyimpanan produk. Lebih utama adalah tidak toksik, tidak mengiritasi, memiliki kelarutan yang tinggi ya. Di sini adalah kompatibel, artinya dia bisa bercampur dengan bahan-bahan yang lainnya maupun senyawa aktif, dan tidak memberikan reaksi yang bisa menghasilkan suatu senyawa yang toksik dengan bahan lainnya ataupun senyawa aktif. Kemudian memiliki aroma, warna dan rasa yang dapat diterima ya. Jangan sampai pengawet ini memiliki aroma yang tidak baik ya, sehingga bisa merusak aroma dari sediaan. Nah, adapun contoh-contoh pengawet yang biasa digunakan dalam suatu sediaan larutan, yang pertama adalah dari golongan acid, yaitu contohnya fenol. Konsentrasi yang digunakan adalah 0,2 sampai 0,5. Kemudian klorokresol, konsentrasi yang digunakan 0,05 sampai 0,1. Kemudian penilpenol, konsentrasi yang digunakan 0,005 sampai 0,01. Kemudian alkyl ester ya, metil dan propil paraben ya, para hidroksibenzoat, konsentrasi 0,01 sampai 0,2%. Benzoic acid dan garamnya 0,1 sampai 0,3. Asam borat dan garamnya 0,5 sampai 1. Asam sorbat dan garamnya 0,05 sampai 0,2. Kemudian golongan netral ada klorbutanol, benzil alkohol, dan beta penyl etil alkohol dengan masing-masing konsentrasi 0,5%, 1%, dan 0,2 sampai 1%. Kemudian merkuri, dari golongan merkuri ada tiomersal ya, penyl merkuri asetat, dan nitromersol dengan konsentrasi 0,01 sampai 0,1%. Kemudian penyl merkuri asetat konsentrasi 0,02 sampai 0,05%, dan nitromersol konsentrasi 0,01 sampai 0,1%. Kemudian dari golongan senyawa amonium kuartener, yaitu benzalkonium klorida dan setilpiridinium klorida dengan konsentrasi 0,04 sampai 0,02% dan 0,01 sampai 0,02%. Ya, pengawet yang umum yang digunakan dalam suatu sediaan larutan untuk yang oral ya, untuk yang oral itu adalah metil propil paraben ya, atau asam benzoat atau natrium benzoat. Yang lain-lainnya ya seperti benzalkonium klorida, kemudian tiomersal, itu bentuk sediaan larutan yang lainnya
seperti larutan yang digunakan secara topikal, ya, seperti itu. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.